Sebelum dimulai, Bapak dan Ibu semuanya, harap berkenan untuk saya memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai pengelola Vicon. Sebagai Vicon itu apa? Video konferensi seperti ini. Saya bertindak sebagai host, moderator, dan nanti sebagai diseminator juga. Di sini Ibu dan Bapak semuanya, host bisa mengaktifkan dan mematikan mic Ibu dan Bapak semuanya agar tidak terjadi feedback suara. Yang kedua, host juga bisa mengeluarkan secara paksa setiap orang yang berbuat onar di meeting. Itu yang bisa dilakukan host. Selanjutnya ada juga presenter di Vicon kali ini. Presenter itu bisa share konten semacam ini. Misalkan saya akan share konten ke Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai pengenalan Vicon awal saja. Misalkan saya akan share layar Webex ini ke Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebelum kita mulai. Ya, mungkin ada ya. Oke, ada masalah jaringan. Nah, ini layar yang Abdi lihat dan Bapak Ibu semua lihat. Karena saya sudah bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Ini caranya ada di share di sini ketika Ibu dan Bapak berperan sebagai presenter nantinya ada di share meeting window. Nah, ini untuk menampilkan meeting window kita. Beda lagi sama share konten. Kalau share konten, lalu nanti Bapak dan Ibu pilih screen, nanti akan menampilkan seluruh layar komputer Bapak dan Ibu semua. Oke, baik, itu aja mungkin dari saya sebagai pembukaan. Selanjutnya kita akan sama-sama buka acara Vicon kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang ada di Vicon kali ini. Saya akan bacakan, sekaligus saya juga akan share di kolom komentar. Bisa Bapak Ibu semua lihat. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas, tidak ada kendala apapun. Ya, rangkaian acara pada video konferensi kali ini, yang pertama adalah pembukaan acara dan pembacaan meeting rule oleh pengelola Vicon. Sudah dilakukan tadi. Selanjutnya ada pembacaan wahyu ilahi. Selanjutnya ada sambutan waka kurikulum, ada sambutan dan info kedinasan dari kepala sekolah. Selanjutnya ada diseminasi oleh saya pribadi. Selanjutnya ada pembacaan doa, ini salah ketik, oleh Ustadz Supriyadi, mudah-mudahan nanti bergabung. Selanjutnya ada penutupan acara oleh pengelola Vicon. Oke Bapak dan Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, marilah sekarang kita dengarkan pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul Aini. Mudah-mudahan Vicon kita kali ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Silakan Bu Nurul. Surat apa? Ya. Baca apa? Dulu kan dia tahu. Oh iya, mendadak ya. Nggak siap Bu ya. Maaf. Enggak. Oke kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan saja surat tentang ulul albab. Saya cari dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzi yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
Shadaqallahul azim. Semoga Vicon kali ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikrullah kita sebagai tenaga pendidik SDN Cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Waka Kurikulum. Silahkan kepada Bapak Ecep untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mangga, Pak. Mangga, Pak. Ya, terima kasih Pak Ramdan. Kedengaran? Ya, ada, Pak. Nah, ya. Kedengaran ya? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak Ibu Guru yang pada hari ini, Pak Ramdan, Bu Nurul Ayani, Ibu Ina udah masuk ya? Ada, Pak. Dan Ibu Ina yang kebetulan hari ini sudah bergabung. Mengucapkan terima kasih. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa bisa bersilaturahmi dalam kegiatan melalui Fiskal ini. Dan kita sadari tentunya Ibu dan Bapak, tidak dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi ini harus kita ikuti dengan baik, apalagi dalam situasi sekarang ini dengan terjadinya wabah virus corona. Tentunya kegiatan semacam ini sangat kita butuhkan dalam rangka senantiasa kita terus melangsungkan kegiatan pendidikan. Nah, melalui Fiskal Webex ini merupakan tentunya sebuah alat komunikasi video conference yang berbasis interface web ya, yang memungkinkan komunikasi menggunakan perangkat personil dan mobile seperti yang kita gunakan hari ini, bisa smartphone, laptop, netbook, atau tablet selama masih ada jangkauan internet tentunya. Nah, melalui Fiskal Webex ini tentunya hadir dengan beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, seperti kegiatan Webex meeting yang kita lakukan hari ini. Tentunya dengan Fiskal Webex meeting kita bisa face to face seperti ini. Meeting akan menjadi lebih produktif, jauh lebih efisien. Hingga di era digital, bekerja dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak lagi terikat ruang fisik. Nah, untuk itu sangat tepat sekali tentunya kita SDN Cemerlang pada hari ini digagas oleh Pak Ramdan ini kegiatan meeting melalui Fiskal Webex. Tentunya ke depannya tidak hanya kita beberapa orang, tentunya Pak Kepala ini mungkin ke depannya bisa hadir ini seluruh SDN Cemerlang, sehingga kita sedikit-sedikit melek lah teknologi ini, dan karena ini kebutuhan kita ke depan. Lalu saya dan menyambut baik tentunya ini gagasan Pak Ramdan milenial ini yang ada di Semarang sekarang ini. Saya dari Waka Kurikulum tentunya menyambut baik adanya penggunaan Fiskal Webex ini, yang kedepannya nanti akan kita jadikan untuk kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Dimanapun nanti Bapak Kepala Sekolah berada akan menyampaikan sebuah informasi, tentunya bisa kita ikuti bersama. Jadi barangkali sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ramdan atas kreativitas dan inisiatifnya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan segala kebaikan dan ilmu yang diberikan oleh Pak Ramdan ini menjadi yang terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Waka Kurikulum, Bapak Ecep Suryat yang telah menyampaikan
sepatah dua patah kata sambutan untuk konferensi kali ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita sama-sama dengarkan kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ius MPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bisa kedengaran suaranya Pak Ramdan? Ada Pak? Yes. Mantap. Ya. Sudah bisa? Ada Pak, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakakurikulum yang sudah bisa hadir. Terima kasih Pak, luar biasa. Kemudian juga Pak Ramdan atas inisiatornya, guru milenial. Terima kasih. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pertemuan melalui Kisko Webex sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum. Ini salah satu alternatif yang sangat relevan saat kita sedang wabah COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Ibu Bapak. Pertama, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ramdan yang telah menggagas acara ini. Tentunya ini salah satu pengamalan atau aplikasi implementasi dari Diklat yang selama ini dilaksanakan oleh Pak Ramdan ya. Ini dalam rangka diseminasi. Perlu kita ketahui bahwa Kisko Webex itu sebetulnya udah 1 tahun ke belakang sudah merebak. Hanya guru-guru tertentu yang IT-nya bagus, dan ini biasanya oleh guru-guru IG. Guru-guru IG itu terkenal mudah-mudahan. Nah, ini juga masukan mungkin buat organisasi profesi yang lain. Organisasi PGRI juga jangan sampai kalah. Mudah-mudahan PGRI juga bisa mengikuti, dan kiranya untuk guru SD di tingkat kota itu belum semuanya menggunakan aplikasi ini. Jadi sangat mengapresiasi sekali Pak Ramdan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan terus-menerus karena wabah COVID-19, ketentuan majunya sekolah itu kapan kita juga belum tahu sampai saat ini, dan salah satunya mohon nanti ketika Pak Ramdan diseminasi kaitan dengan Google Form sambil menuntaskan barangkali tema 9, langkah baiknya dengan konsep sederhana, nanti mohon arahannya juga dari Wakakurikulum, implementasi ataupun hasil dari salah satu materi yang ada di Kisko Webex ini mengenai Google Form, diharapkan RTL-nya tindak lanjutnya itu semua guru, terutama guru kelas dan guru bidang, mampu membuat soal untuk PAT dengan sederhana dan tidak sederhana dengan jumlah soal yang tidak terlalu banyak. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Intinya silahkan ikuti. Tentunya ini konsekuensi kedepannya. Guru-guru tentu membutuhkan kuota. Ya, kita tahu ada edaran dari Pak Menteri, sambil menunggu teknisnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa alokasikan untuk anggaran kuota. Ya, salah satu apresiasi dari sekolah, dari kepala sekolah, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti Kisko Webex ini, mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi dengan pemberian kuota setiap guru sambil menunggu juknis secara detail dari dinas ataupun dari pihak yang terkait.
Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Pertemuan ataupun acara diseminasi melalui Keskoebek ini sangat kekinian dan sangat dibutuhkan pada masa saat ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan tidak hanya materi diseminasi dari Paramdan aja. Nah, kedepannya rapat kedinasan, kakak sekolah, sekiranya memang tidak bisa bertatap muka langsung, bisa kita laksanakan melalui Keskoebek ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, maju terus. Mudah-mudahan guru-guru di SD Cemerlang IT-nya meningkat dan SD kita makin berprestasi baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan mudah-mudahan bahkan di tingkat nasional. Mudah-mudahan SD kita semakin religius, siswanya cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Paramdan, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, dan sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan bulan suci dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yus MPD yang telah menyampaikan kata sambutan dan mendukung acara pada acara kali ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sama-sama langsung menuju ke diseminasi yang nanti akan saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan sebelumnya saya menjelaskan tentang apa sih diseminasi ini. Jadi ini tuh poinnya tentang mengadakan kegiatan seperti ini. Mulai dari nanti bikin promosi digital flyer, sampai buat presensi kehadirannya. Nanti juga akan saya sebarkan di sini contoh presensinya. Selanjutnya juga, nah yang presensi itu berkaitan dengan Google Form yang juga bisa nanti di-convert ke dalam kuis bernilai angka. Nah, selanjutnya juga di sini skill setnya itu ada 5, baru dijelaskan ada 3. Nanti akan kita sama-sama lihat di PowerPoint agar lebih jelas. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya untuk menyebarkan presensi terlebih dahulu agar nanti ada untuk laporan. Sebentar Bapak dan Ibu, akan saya cari dulu presensinya. Nanti akan saya sebarkan di chat Webex ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat dan bisa diisi sama-sama. Ya Bapak, mangga Bapak. Gimana? Gini Pak Ramdan, Ya. karena posisi Bapak sedang di rumah, Ya. mohon izin kepada host, Bapak kurikulum dan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bapak tidak bisa mengikuti sampai tuntas, tidak apa-apa. Mangga Pak, mangga. Karena Terima kasih sudah datang. Siap. Ya, mudah-mudahan ke depannya Pak Waka kita bisa memfasilitasi untuk kuotanya Pak Waka. Amin, amin. Kebetulan anak yang kecil sedang rewel, jadi kalau di rumah itu sambil ngasuh tidak apa-apa ya Pak Waka, Pak Ramdan. Makasih Pak sudah Nanti ada. materinya mohon detailnya juga kita ngikutin, kita juga ingin semahir Pak Ramdan lah. Jadi kepala sekolah juga yang milenial mungkin detailnya seperti itu. Jadi mohon izin Pak Ramdan sebagai host dan Pak Waka, Bapak Ibu guru yang lain, saya tidak bisa mengikuti sampai tuntas, tapi materinya mungkin nanti di pertemuan di sekolah bisa mohon laporannya sekaligus saya juga ingin mempelajarinya gitu, Pak Ramdan. Siap Bapak. Ya. Bapak linknya ini ya, nanti diisi dulu sebelum meninggalkan. Punten. Oh siap. Linknya ada di chat ya Pak. Gimana? Diklik aja nanti. Oh siap. Ya. Mangga Pak. Dikliknya siap ya, sebelum di meninggal ya.
Ya. Oke, gitu aja Pak Amil ya. Salam untuk semua. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Mangga yang lainnya Ibu dan Bapak semuanya, presensinya sudah Abdi sebar di chat Cisco Webex ini. Nah, ini presensi yang biasanya dibuat di meeting-meeting melalui Cisco Webex. Jadi nanti hasilnya bisa jadi laporan juga, bisa di print out dan bisa disimpan sebagai arsip. Pokoknya bisa buat laporan. Nah, Ibu Bapak semuanya, silahkan kita isi sama-sama dulu. Abdi juga mau ngisi. Ya, selamat datang Bu Silvi, Pak Yadi, selamat bergabung. Terima kasih sudah ada. Ya, diklik saja linknya. Jadi nanti kita akan buat sama-sama Google Form yang seperti ini, lanjutan yang kemarin. Itu ada beberapa langkah lagi, sampai publish, sampai bisa sebagai link yang tinggal disebar kepada anak murid kita. Untuk kelas 5, sebagai informasi, itu sudah selesai, Alhamdulillah, karena Bapak Wakakurikulum dari kelas 5B sudah punya stok soal yang banyak sekali. Jadi saya tinggal mengkonvertnya saja dalam bentuk Google Form. Alhamdulillah, itu terima kasih banyak Bapak Wakakurikulum. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita sama-sama isi presensinya. Yang pertama itu nama lengkap beserta gelar, silahkan diisi. Yang kedua ada alamat email yang aktif, silahkan. Instansi silahkan klik SDN Cemerlang, Kota Sukabumi, bertugas sebagai guru kelas, kepala sekolah atau apa di instansinya. Dalam kegiatan ini berperan sebagai peserta atau narasumber, silahkan diisi. Komentarnya juga kami harapkan, silahkan sesuai dengan keadaannya. Kritik saran pada kegiatan ini juga jangan lupa diisi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kalau sudah, klik saja kirimkan atau submit. Ya, Bapak dan Ibu semuanya hanya bisa mengisi 1 kali dalam presensi yang barusan disebar, karena sudah di-setting sedemikian rupa oleh pembuat presensi. Ibu dan Bapak semuanya, mari kita langsung saja kita mulai, mengingat sudah jam 9 lebih. Di sini ada suara bocor sepertinya, sebentar. Ya. Nah, jadi nanti kalau pengelola Vicon itu harus rajin-rajin klik mic peserta agar tidak ada suara feedback atau suara bocor. Ya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kali ini saya sebagai peserta VCT Batch 6 Jawa Barat, insya Allah ini sudah tahap akhir. Sebetulnya dikasih waktu sebulan, tapi saya sudah selesaikan selama 2 hari. Dan ini tahap akhirnya sebelum saya mengumpulkan tugas nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Google Form, memperpendek URL, membuat flyer, mengelola visi, dan perekaman layar, dan upload ke YouTube. Mungkin nanti saya akan fokus ke sini. Saya akan utamakan yang pembuatan Google Form dan memperpendek URL, karena nanti akan sangat bermanfaat sekali kepada PAT yang akan kita selenggarakan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya, sedikit
tentang diseminasi ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang menyebarkan skill set yang ada di VCT Batch 6 Jabar ini kepada halayak umum untuk bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya tentang skill setnya, semuanya ada 5. Yang pertama desain flyer, mengelola visi itu seperti ini, video conference, rekam layar nanti menggunakan Facetune Capture atau software lainnya, membuat Google Form, dan shortening URL. Selanjutnya akan langsung saja ke pembuatan Google Form. Tampak layar abdi di ibu bapak semuanya. Sekarang inilah tampilan Google Form di laptop dan di HP. Kalau di HP kayak gini, kalau di laptop seperti ini. Adapun langkah-langkahnya bapak dan ibu semuanya nanti bisa saya ingatkan kembali. Nanti bisa langsung saja masuk ke pencarian Google, cari Google Form atau Google Formulir. Selanjutnya pilih destinasi penyimpanan, buat sebuah form dengan memberi judul. Nah, ini kita langsung saja akan praktikan mulai dari langkah awal. Kita klik Google. Nah, mungkin tampilan di ibu semuanya kalau menggunakan HP itu berbeda. Tampilannya akan seperti ini. Saya akan rubah tampilannya ke dalam bentuk tampilan HP. Mohon tunggu sejenak. Karena ketika kita berbagi layar sebagai host atau sebagai presenter, itu mendadak HP kita atau perangkat kita, laptop kita itu menjadi lebih lola ya, lebih lama. Nah, ibu dan bapak semuanya, ini tampilan dalam bentuk HP. Kelihatan ya, sepertinya ada suara bocor. Suara siapa ini? Ya. Ya, Bu Nikmah, selamat datang. Kami ingatkan kepada peserta untuk tidak mengklik tombol mic untuk kelancaran acara. Ibu dan Bapak semuanya, silakan diklik saja langsung Google Formulir. Apakah kelihatan? Kalau tidak, akan di zoom lagi. Ya, tampaknya sudah cukup ya? Belum? Oke, kita coba. Ini agak lama ya, seperti saya bilang tadi. Kalau kita berbagi layar itu jadi agak lama. Ya. Izinkan saya beralih ke perangkat HP saya untuk lebih cepat. Mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya. Di sini saya login dengan dua perangkat, yaitu dengan HP dan dengan laptop. Saya akan beralih ke perangkat HP. Kita akan sama-sama membuat Google Form melalui handphone. Kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang sulit ya? Karena kita bisa buat sambil berada di bank atau sambil kita jalan-jalan kemanapun, kita bisa buat Google Form-nya melalui HP. Ibu dan Bapak semuanya, ini tampil layar handphone saya di Ibu dan Bapak semuanya. Ada kelihatan ya? Ada kelihatan ya, Bu Desi? Ya. Oke, Ibu dan Bapak semuanya. Sekarang kita langsung saja cari ke Chrome. Ya, tulis saja Google Formulir. Kita akan sama-sama buat satu tema atau satu mapel sekarang ini, agar ada langsung hasilnya nanti. Klik saja yang paling atas, Google Formulir, sampai ada tampilan seperti ini ya, Ibu dan Bapak semuanya. Klik saja Google Formulir, diklik dan ditunggu. Klik dan ditunggu. Nah, ini Bapak dan Ibu semuanya ya. Tinggal nanti ditambahkan saja
sesuai temanya. Misalkan kita akan buat tema berapa. Saya di sini akan lihat dulu dari bentar. Ya, saya akan lihat yang sudah diberikan oleh Bapak Waka temanya. Ya. Jadi Bapak Waka Kurikulum menyediakan bentuk bentuk yang dalam dokumen gitu, harus di convert ke dalam bentuk ini. Jadi kita bekerja sama. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau sudah punya yang seperti ini di laptop maupun HP, itu gampang, tinggal copy paste saja. Ya. Gimana misalkan judulnya PAT, ini kok copy paste saja, di copy dulu. Harus hati-hati, memang kalau di HP itu harus yang seksi jari-jarinya ya. Kalau yang gede seperti saya ini agak kesulitan. Jadi ya disalin, langsung kembali lagi ke WhatsApp-nya, kita tutup dulu. Kembali lagi ke Google Chrome. Nah, yang formulir tanpa judulnya ini dihapus aja semuanya, hapus dan pastekan di sini. Ya. Penilaian akhir semester genap. Ya, lengkap sekali. Ini bisa diatur-atur dulu. Barangkali ada yang salah. Dilihat, kita harus teliti. Nah, selanjutnya, ini sesuai selera saja nanti gimana. Nah, selanjutnya nanti di deskripsi formulirnya Ibu dan Bapak bisa tambahkan. Misalkan tema berapa ya. Atau di sini juga bisa. Genap tema 6. Nah, kayak gini kan. Tahun pelajaran 2019-2020 Sekolah Dasar Negeri Cemerlang. Di bawahnya Ibu bisa kasih nama. Atau Ibu semua bisa kasih penjelasan, jawablah dengan cermat dan baik misalkan. Itu sesuai selera saja. Lanjut ke pertanyaan 1. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan, Abdi sarankan untuk merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk kuis ya Ibu dan Bapak semuanya. Kita rubah. Caranya ada di settingan, klik tombol settingan yang di atas, yang 3. Setelan, klik. Nah, ini ada 3 buah. Digeser aja ke kanan langsung Ibu dan Bapak semuanya. Geser ke kanan. Ya, diklik tuh tombol sebelah kanannya. Ada kuis di sana. Klik jadikan kuis. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ada angkanya, ada nilainya. Apa bedanya kalau tidak diklik kuis? Maka akan menjadi survei biasa yang tanpa nilai. Itu biasanya untuk pengumpulan presensi yang seperti tadi. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kalau sudah diklik, balik lagi ke umum, ini batasi tanggapan menjadi 1 saja. Takutnya nanti ngabala di Google Drive kita, di penyimpanan kita. Silahkan klik simpan. Ya, klik simpan. Dan sudah tersedia dalam bentuk kuis. Nah, apa bedanya formulir tanpa judul yang di atas sama judul yang di bawah? Nah, kalau ini adalah nama penyimpanan kita nanti di Google Drive. Kalau mau dicari hasilnya, diklik saja nanti otomatis mengikuti. Klik. Tuh, langsung mengikuti ya, Ibu dan Bapak semuanya. Ya, jadi nanti tekniknya bawahnya dulu isi, yang atasnya tinggal klik saja langsung mengikuti. Nah, sekarang kita langsung saja ke pertanyaan 1. Sebelum kita klik, kita lihat dulu pertanyaan satunya apa di file atau dokumen Word yang sudah kita punya. Kita copy paste saja biar cepat. Terus saya mau masukin ini nih, nomor 1, 2, 3, muatan, pelajaran, dan sebagainya gimana. Nah, ini bisa caranya pakai foto, atau kita bisa copy paste juga. Ya.
Ya, kalau yang ini bisa ditulis ulang atau nanti bisa disematkan sebagai foto. Kalau mau disematkan sebagai foto, itu tinggal kita screenshot saja. Sebentar ada chatting. Kita screenshot saja. Kita pilih sebagian. Ya. Karena ininya juga harus kita informasikan ya kepada anak-anak. Agar anak-anak tahu KD-nya itu tentang apa. Klik selesai. Ya. Dan udah kayak gitu. Ini di HP menyenangkan sekali ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini kita klik yang ini, remove dulu biar tidak pusing. Nah, bentar. Nah, ini ada gambar di bawah ya, paling bawah. Ini ada tambah, ada T besar, T kecil. Diklik sebelahnya ada gambar, klik gambar. Nah, sisipkan gambar, kita cari saja. File, kita cari yang barusan. Barusan itu screenshot, tangkap layar yang ini. Ya. Kita tunggu. Nah, sudah jadi ya. Sudah ada di sini. Sudah tampak, kita bisa perbesar aja. Atau sudah segini aja juga cukup ya. Ininya dikasih nama apa? Identitas soal sumber dokumen Mohramdan misalkan. Kalau ibu dan bapak silakan samakan saja dengan namanya. Nah, selanjutnya kalau sudah, klik tambah yang di bawah. Klik tambah. Nah, ini jadi satu buah pertanyaan. Pertanyaannya, wah ternyata jadi gini nih, jadi di atas gini. Ini jangan panik. Diklik aja tombol yang ini nih, yang sebentar aplikasi tanda. Nih yang ini nih. Nah, di drag and drop aja tombol yang ini. Nah, ini tuh buat memindahkan. Soalnya mau dijadikan ke bagian paling atas atau ke bagian paling bawah. Kalau kita salah klik seperti yang barusan saya lakukan. Ya, kita langsung saja di drag. Ya, susah ya. Waduh, ini ada kesulitan ternyata. Nah, ini jadi jari saya itu terlalu besar, jadi sulit ini. Nah, kayak gini. Set, jadi di atas. Pertanyaannya jadi di bawah. Nah, gimana biar nggak ada kesalahan? Jadi pastikan dulu klik yang paling bawah, Bu. Ini tombol, misalkan diklik, nah ini yang atas, klik dulu yang bawah, klik, nah baru klik tambah, nanti ada di bawah yang ada tanda birunya di sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita isi saja langsung, copy paste aja soalnya. Nah, ini mungkin bagian yang agak lamanya ya, karena membutuhkan ketekunan. Kita sama-sama saja copy paste soal nomor 1. Tapi saya coba semalam itu cuman berapa tema tuh? Tema 5, tema 6, 7, tema 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, matematika bahasa Sunda. 6 pelajaran itu cuman 2 jam Bapak dan Ibu semuanya. Kalau dilakukan secara masif, secara kontinu, tanpa berhenti. Ya, klik salin, kita tambahkan pertanyaannya, pastikan di sini. Kalau bisa dengan angkanya ya. Kalau di komputer sih langsung ada angkanya. Kalau tidak ada, klik saja angkanya, tuliskan. Nah, pastikan bentuknya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda. Setelah diklik pilihan ganda, silahkan kita lihat opsinya apa saja. Bisa Ibu copy paste atau Ibu
lihat dari dokumennya bisa. Kalau Abdi lebih senang copy paste seperti ini. Hapus dulu, kita copy paste, kita paste, kasih opsi A. Kalau di laptop langsung ada A-nya ke bawah. Ya, yang B-nya juga sama. Yang B-nya sama. Yang B-nya sama. C-nya kita langsung saja sekalian kita jadikan satu soal ini. Ya, mungkin ambil sama C-nya biar nggak harus ngetik lagi. Suara saya jelas ya. Oke, langsung saja di kenapa nih jadi kehapus? Oh, di kehapus ya. Kita ulangi lagi. Jadi ini harus sangat hati-hati ya Ibu dan Bapak semuanya. Jangan asal backspace, nanti jadi kehapus. Kita ulangi lagi. Kita harus sabar. Kita nggak boleh marah-marah di ketika menggunakan teknologi, karena nanti jadi makin sulit ya. Kita harus tetap optimis pikirannya. Kalau salah ulangi lagi, kalau salah ulangi lagi. Itu konsep atau prinsip ketika kita menggunakan IT di era 4.0 ini. Ya, kita sabar. Satu lagi, hapus dulu, hati-hati, kita tetap hati-hati. Copy lagi. Ya, saya ada kesulitan, jadi jari saya itu kebesaran ya, jadi sulit nih. Makanya saya lebih senang di komputer sebetulnya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kita sudah punya satu soal dan 4 opsi. Sekarang kita klik yang wajib diisinya, wajib diisi. Jadi belum bisa di submit kecuali ini diisi dulu nih. Pak Farhan, selamat datang. Pak Waka Kesiswaan, selamat bergabung di meeting kali ini. Mudah-mudahan jelas terdengar ya suaranya. Kita sudah masuk ke sini, Pak Waka. Bisa nanti kalau yang baru bergabung, nanti rekaman YouTube-nya juga ada, nanti saya sediakan. Ya, Ibu dan Bapak semuanya, wajib isinya kita klik. Wajib isinya kita klik. Ya, silahkan klik wajib isi. Dan di jajaran wajib isi ini ada di yang paling kiri. Yang paling kiri. Oh, Pak Farhan 2 akun ya, mantap. Di yang paling kiri itu ada checklist biru ya. Diklik aja checklist biru. Nah, ini poinnya Ibu dan Bapak semuanya. Karena di PAT kali ini kita ada 10 soal, maka Bapak dan Ibu semuanya bisa klik di sini nilainya 10 untuk masing-masing soal. Di 10 kali 10 ada 100. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, di sinilah kita akan menentukan opsi mana yang benar. Jadi diklik satu. Ini yang mana nih yang benarnya? Kita lihat. Agak males mikir juga saya. Kita lihat saja kunci jawaban yang sudah disediakan oleh Bapak Waka. Nomor 1 itu B ternyata ya. Kita kembali lagi. Nah, kita klik saja yang B. Klik. Nah, inilah kunci jawabannya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau sudah begini, kita tinggal klik selesai. Atau kita mau bikin kata-kata motivasi, kita tinggal tambahkan masukkan jawaban. Klik tambahkan masukkan jawaban. Kalau salah, anak-anak dikasih motivasi di mana misalkan. Sabar ya nak, misalkan. Ini cobaan. Misalkan kayak gitu ya. Kalau betul, anak-anak dikasih motivasi seperti apa misalkan. Mantap. Anak-anak, anakku hebat sekali. Misalkan. Nah, langsung kalau sudah seperti ini, diklik simpan. Klik simpan. Ya, udah ya, hati-hati jangan sampai
klik yang tanda tong sampah itu, nanti jadi kehapus. Klik selesai. Jadilah satu buah soal, Ibu dan Bapak semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Ramdan, itu kan soal teks semua tuh. Misalkan nanti ada soal bahasa Indonesia yang membutuhkan cerita terlebih dahulu. Ada misalkan di salah satu soal yang Bapak Waka beri ke saya, ada soal yang harus kita membaca dulu. Misalkan soal yang mana nih? Nah, yang ini. Bacalah untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Nah, ini gimana nih caranya? Kita tinggal tambahkan saja sebelum kita membuat soal, di atasnya kita tambahkan, bukan yang tambah Bu, yang T besar T kecil ini yang di tengah ya, klik yang T besar T kecil ini, klik. Nah, jadilah seperti ini. Wait. Ya, jadilah seperti ini. Judul tanpa judul. Nah, di sini diklik saja, di copy paste, bacalah untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Nah, ini di copy saja, salin. Kita kembali lagi ke layar tadi, dipastekan di sini, dihapus dulu, dipastekan di sini, tempel. Ya, jadi kayak bacalah untuk mengerjakan soal nomor 2 mungkin ya kalau di sini. 2 dan 3. Kayak gini. Lalu nanti bacaannya di copy juga, tapi tidak ditempel di yang barusan, di bawahnya, di deskripsi. Ya, klik salin. Tapi ini nanti bisa Bapak Ibu kreasikan dengan kreativitas masing-masing biar lebih indah. Saya yakin kreativitas Ibu dan Bapak lebih dari saya. Kita tempel saja di sini. Ya, langsung jadi seperti ini. Nah, ini bacaannya untuk mengisi soal nomor 2 dan 3. Nah, kalau sudah seperti ini nggak usah dikasih nilai apa-apa, dan ini nggak bakal ada nilainya. Ini hanya teks saja, karena kita tadi inputnya sebagai teks, yang lambang T besar dan T kecil. Selanjutnya kita tambah saja. Ini soal 2, misalkan soal 2, untuk menghemat waktu, saya klik soal 2 gini ya, sama. Untuk pengisian opsinya dan pengisian jawabannya juga sama. Ya, itu Bapak dan Ibu semuanya untuk penggunaan Google Form untuk pembuatan soalnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan destinasi penyimpanan pada Google Drive. Jadi nanti ketika anak-anak sudah selesai mengisi, nanti akan dikumpulkan kemana? Nanti akan dikumpulkan ke Google Drive kita. Di mana settingnya? Silahkan Ibu dan Bapak klik respon. Yang di samping pertanyaan, klik respon. Nah, ada titik 3 di sana. 0 tanggapan, terus ada lambang tambah, ada titik 3. Titik 3. Nah, pilih tujuan tanggapan. Nah, di sini kalau namanya sudah penilaian akhir semester, sudah sesuai judul, itu nggak usah diedit lagi. Tapi kalau namanya nanti formulir tanpa judul, nah itu edit dulu aja. Biar nanti gampang ketika mencarinya. Tuh, ya. Di sini dikasih tahun aja Ibu dan Bapak, biar ketahuan tahun berapa ini, 2020. Misalkan kita nanti bikin tiap tahun ya. Insya Allah. Jadi kita kasih tahun aja ini, 2020. Udah selesai, kita buat. Klik tombol buat pojok kanan atas, Ibu dan Bapak semuanya. Ya, nah ini destinasinya sudah ditentukan. Bapak dan Ibu semuanya, selamat. Kita sudah berhasil membuat satu buah soal. Nah, nanti buatnya 10 ya. Ini cuma satu saya. Nah, kita akan publish hingga menjadi sebuah URL. Kita klik tombol panah di atas, di samping tombol yang kayak gambar kesenian, tombol panah di atas. Nah, klik yang tengah, gambar link. Nah, itu simbol link itu kayak gitu ya, tautan itu kayak gitu, alamat. Kita perpendek dulu, lalu kita salin. Nah, ada masalah nggak? Ada ya.
ini nggak jelas. form.gle gdkbrc, itu nggak jelas ya. Sementara nanti kita akan sebar ke siswa. Kalau kita sebar kayak gini, nanti siswanya pusing ya. Gimana nih? Maka kita akan langsung ke skill set selanjutnya, yaitu shortening URL. Shortening URL atau memperpendek alamat sekaligus customize URL. Jadi belakangnya nanti kita edit. Gimana caranya? Ada di dekat alamat yang titik 3 paling atas, pojok kanan atas, dekat baterai abdi di bawahnya, ada nomor 1. Klik aja. Nah, kita multitask. Yang ini nggak usah di close, takutnya nanti kita butuh untuk membuka lagi. Klik tambah di pojok kiri atas. Ya, kita sudah multitasking, multi browser. Selanjutnya multi tab maksudnya, punten. Kita cari, mau ke Google dulu boleh, mau tulis langsung di sini gg.gg juga boleh. Biar lebih pas, kita cari di Google gg.gg. Shortening URL ini Bapak dan Ibu semuanya bisa melalui gg.gg atau bisa melalui bit.ly. Kita akan menggunakan gg.gg dulu, bit.ly nanti belakangan. Kalau yang ini sudah bisa. Jadi konsepnya dulu kita dapatkan gg.gg. Cari. Pastikan yang tadi sudah di copy ya. Yang ini nih. Yang ini sudah di copy, disalin dulu. Nah, ini sudah ada di papan klip. Kita balik ke yang tadi. Agak lama. Kita coba lagi. Ya, ini ujian ya. Agak lama kayak gini. Oke. Lama ya. Mungkin nggak tahu kenapa nih. Ada gangguan. Oke. Saya akan pindah dulu. Oh, udah ada. Ya. Silakan diklik gg.gg. Tadinya saya bakal pindah. gg.gg, diklik. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya. Kita pastekan URL-nya di yang ini. Put your long URL. Klik saja dan tempel. Nah, ini alamat yang sulitnya. Kita langsung klik yang ini nih, customize URL. Klik saja boxnya, klik. Nanti akan langsung muncul kayak gini. Nah, inilah yang kita bisa masukkan sesuai kehendak kita. PAT misalkan. PAT pastikan nggak umum ya, PAT SDN Cemerlang atau gimana. PAT online. SDN. Nah, ini besar kecilnya disesuaikan aja. SDN Cemerlang 2020. Cek som. Nah, misalkan kayak gini. Kalau udah sip, langsung diklik saja shorten URL. Klik. Nah, jadilah seperti ini. Inilah link yang sudah diperpendek atau di customize. Kalau dilihat sih jadi makin panjang, ini bukan shortening URL, tapi yang jelas ini di customize URL. Kita klik salin, pilih semua, salin, dan kita bagikan ke grup anak-anak. Misalkan kita akan bagikan ke grup SDN Cemerlang, klik. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi ya, Ibu dan Bapak semuanya. Ini sudah jadi. Kita coba lihat, cek. Kalau diklik ini, walaupun Bapak semua login sebagai email pembuat, Bapak semua bisa ngecek ya. Jangan tanyakan lagi, buka.
Jangan tanyakan kayak gitu ya. Nah, ini agak mutung, agak lama ya. Kenapa nih? Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita sebagai host itu memang kendalanya seperti ini. 2 kali lipat kita akan menggunakan koneksi. Bu Sylvia, Pak Ramdan kalau mau keluar dulu dari aplikasi seperti apa? Ibu bisa klik tombol lip ya, yang X, yang ini nih, ada tombol X, nanti ada lip meeting. Nah, lip meeting, nah itu kalau mau itu ya. Apa? Makasih ya. Nah, Ibu dan Bapak, kita kembali lagi ke mana tadi Google Chrome-nya? Ya, kembali lagi. Kita klik tautannya di sini. Wah, Bu Nurul udah jadi ya, mantap sekali. Ya, nanti kita bisa cek kayak gini. Nah, ini tadi yang kita buat. Nah, selanjutnya ya, Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa untuk mengisi presensi dulu. Abdi bagikan ulang. Silakan diisi dulu presensinya tentang kegiatan hari ini. Ya, bisa nanti diklik yang ini kalau mau ngisi presensi. Abdi tampilkan dulu. Ya, klik partisipan yang atas. Nah, klik chat with everyone. Nah, di sini ada presensi yang Abdi bagikan. Ini udah 2. Kalau yang baru masuk mungkin baru ngelihat yang paling bawah. Ya, silakan Ibu dan Bapak klik saja itu untuk presensi hari ini. Selanjutnya, saya akan jelaskan bila mana Bapak dan Ibu semuanya harus membuat soal yang banyak gambarnya. Kayak soal matematika, itu kan puyeng tuh, gimana tuh? Nah, kita bisa solusinya seperti ini. Asal jelas saja nanti. Contoh soalnya misalkan ini kita close dulu sebentar, kita close dulu yang ini. Contoh soalnya misalkan seperti yang diberikan Pak Waka kepada Abdi. Nah, contoh soalnya yang matematika tuh, nah kayak gini misalkan. Nah, ini gimana nginputnya? Bisa 1 bulan ini inputnya kalau di input satu-satu. Nah, kita bisa screenshot aja Bapak dan Ibu semuanya, dan kita jadikan 1 buah. Nah, kita screenshot segini nih ya. Sebentar, ada ya. Nah, segini nih, dari sini aja ya. Sip, klik. Nah, kita langsung pilih ya, selesai, dan coba kita buat ke formulir yang baru. Misalkan kita buat soal matematika yang banyak gambarnya, kita buat ke formulir yang baru, Google formulir. Ya, matematika misalkan ya. Oh, ini bukan, salah, yang ini nih, matematika. Nah, ini dihapus aja yang ininya, yang paling atasnya dihapus. Nah, langsung aja Bapak dan Ibu semua tambahkan gambar yang tadi sudah kita screenshot, yang sudah kita buat. Di sini ada. Nah, ini silakan diklik, tambahkan gambar, lalu klik cari file. Nah, nanti ada screenshot Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan diklik saja yang sudah dikehendakinya. Nah, inilah. Ini yang sudah kita screenshot. Jadi nanti anak-anak langsung lihat aja gambarnya segini ya, daripada kita buat satu-satu. Tapi ini gimana Ibu dan Bapak semuanya ya,
Saya mah mau gini aja semua soalnya gitu biar cepet. Itu gimana pelayanan Bapak dan Ibu semuanya kepada masyarakat ya, gimana aja. Nah, yang jelas kalau langsung di screenshot kayak gini kadang-kadang jelas, kadang-kadang harus di gini nih ngelihatnya tuh anak-anak ya. Tapi kalau yang ini jelas sih ya, insya Allah. Kita kasih judul di gambar ini soal, gambar soal. Untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Ya, di bawahnya langsung kita tambahkan opsi-opsinya. Kita klik dulu yang T besar T kecilnya, kita kasih keterangan. Lembar jawaban kerja. Ya, dah gini aja. Deskripsinya isilah dengan cepat, tepat, sunyi, senyap. Nah, ini biasanya mematikan ya. Cepat, tepat, sunyi, senyap. Tiba-tiba meledak aja gitu ya. Nah, kita langsung saja setelah itu klik tambah, klik tambah. Nah, di sini jangan kasih pertanyaan, tapi kasih keterangan soal, misalkan jawaban soal. Nah, ini diklik aja, dipilih aja, kita salin karena nanti kita bakal bikin 10, itu bakal ribet kalau kita bikin satu-satu. Jawaban soal nomor ya, sampai nomor aja kita pilih, salin nomor 1. Nah, ininya jangan pilihan ganda Bapak dan Ibu semuanya, agar menghemat layar kita ganti ke drop down. Ya, opsi satunya apa? A, B, C, D. Nah, kita tambahkan kayak gitu. A, B, C, D. Kita lihat yang nomor 1 itu kunci jawabannya apa. Kita lihat di bawah. Kunci jawaban matematika nomor 1 itu A ya. Misalkan nomor 1 itu A. Ya, kita langsung saja kalau udah langsung klik wajib isi. Nah, di mana nih nggak ada ininya apa untuk memasukkan jawabannya, karena kita belum klik setelan untuk menjadikan ini sebagai kuis. Batasi 1 tanggapan, jadikan ini sebagai kuis. Ya, kalau sudah klik simpan. Nah ini udah ada langsung tuh. Klik aja yang pojok kiri bawah warna biru checklist, klik. Nah, kasih poin 10 poin. Nah, ini silakan diisi nih, mau yang semuanya benar, nggak mungkin ya. Kita jawab yang mana tadi, B misalkan. Kalau udah, kasih motivasi. Kalau salah misalkan belajar lagi ya. Kalau benar misalkan selamat Ananda hebat. Selamat Ananda hebat. Kalau sudah diklik simpan. Nah, udah deh. Selesai. Udah deh ya. Nah, selanjutnya soal nomor 1, 2 dan 3, 2, 3, 4 dan selanjutnya sama kayak gitu. Dipaste aja di sini. Soal nomor 2 drop down opsi A, B, C, D kayak gitu. Klik mana yang benarnya, C misalkan. Poinnya 10 jangan lupa. Kalau udah selesai dan udah, ininya jangan lupa wajib diisi. Ya. Dan ada yang kurang nih Ibu dan Bapak semuanya. Jadi sebelum ke matematika, sebelum ke soal dan lain sebagainya, kita juga harus sediakan identitas anak. Contohnya ya, saya akan kasih lihat
soal yang telah saya buat. Contohnya ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak semuanya bisa kayak gini. Mana soal yang saya buat? Oke, kita langsung saja ambil dari sini. Nah, ini contoh soal yang sudah saya buat. Misalkan. Nah, nanti kayak gini Bu, gimana kreativitas Ibu dan Bapak semuanya. Di atasnya bisa ditambahkan screenshot SDN Cemerlang dulu. Terus di bawahnya ada keterangan PAT online, tema berapa atau berapa, itu gimana kreativitas aja. Nah, di bawahnya ada deskripsi soal dibuat oleh siapa gitu ya. Identitas soal, nama lengkap siswa. Nah, ini ditambahkan nanti, dan nggak usah pakai nilai kalau ini ya, nggak usah dikasih nilai. Kelasnya pakai drop down juga, teknik tadi itu kelas 5A, 5B kayak gitu. Tanggalnya, tanggal pengisian soal ya, tanggal berapa nanti bisa dipilih sama siswa. Ini saya tampilan sebagai pengisi soal ya, sebagai siswa. Nah, ini teknik yang tadi, teks ya, kayak gini, langsung kirim. Soal matematika yang tadi saya juga sudah buat, soal matematika itu kita lihat sama-sama. Ini contoh saja, sama ya, soal matematika juga atasnya ada logo, ada kop surat Cemerlang, bawahnya identitas. Nah, ini yang harus diisi nih, nama lengkap siswa, kelas, tanggal, ini jangan lupa ya. Jadi sebelum memulai soal itu kita kasih pertanyaan seperti ini dulu, tanpa nilai, tanpa poin. Jadi nggak dihitung nanti. Jadi pertanyaannya tetap 10. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini contoh soalnya nih. Jadi siswa harus ngezoom nanti. Ini tampilannya. Nah, harus di zoom gini. Tapi cukup jelas ya. Tuh. Cukup jelas. Ini hasil screenshot. Cukup jelas. Nah, jadi siswa lihat nomor 1 apa misalkan. Kesini nomor 1, klik A misalkan. Lihat lagi soal nomor 2, balik lagi ke sini, 2 B misalkan. A lagi B misalkan. Nah gitu tuh, jadi jawabannya ada 10. Nah, ini gimana Bapak dan Ibu semua, gimana pilihannya ya, mau pakai yang cara pertama input satu-satu atau kayak gini, terserah ya. Kalau nggak memungkinkan misalkan waktunya, bisa pakai cara yang kedua. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu semuanya tentang Google Form. Ini sudah jam 10, masih ada beberapa waktu lagi. Masih ada sedikit waktu lagi. Kita akan pergunakan untuk membahas skill set selanjutnya. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Abdi unmute semua nih. Bisa bicara, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini nggak, Ibu dan Bapak semuanya? Assalamualaikum Warahmatullahi. Mangga. Waalaikumsalam. Kalau bikin isian belum dikasih contoh, Biasanya apa sama aja? Soal isian ya, bukan PG ya? Si kuapana Ya? pakai soal isian nggak atau cuma PG aja? Kalau ketentuannya PAT kali ini kita PG semua Bu, 10 soal itu. Oh, Ya. 10 soal aja ya Pak? 10 soal. Begitu ya Pak Wakakurikulum ya? Iya.
untuk sebagaimana kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi kita sederhanakan saja Bu Desi atau yang lain. Iya sih. Buat soal 10 saja PG, jadi tiap KD barangkali hanya 2 ya. Iya. Iya. Nah, rata-rata kan KD itu satu KD-nya, ada yang 2 mungkin ya, tapi diambil tiap KD satu soal paling tiap muatan. Jumlahnya ya dua soal ya Pak Ramdan. Ya Pak. Ada 5 KD, ada 5 mata pelajaran ya. 5 mata pelajaran kalau kelas 5 dari mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, BDP itu KD-nya rata-rata 1. Jadi saya ambil dari muatan pelajaran itu tiap KD-nya 2 soal, 2 butir soal, ya, jumlahnya 10 gitu. Dan juga kemarin ada salah ini Pak Rabdan, maaf, di soal bahasa Sunda dan tema 9 kalau dia Ya, skornya saya salah menentukan skor. coba kita lihat. Skornya 15 bukan 10 di sana. Yang bahasa Sunda Pak. Bahasa Sunda sama yang itu aja, yang KD-nya yang soalnya ada 3. Yang soalnya ada 3 di sana salah menentukan skor. Harusnya skornya 15 bukan 10. Oh iya Pak. Bahasa Sunda atau tema 9 jadi ya. Bahasa Sunda atau tema 9. Yang Coba tema soalnya ada 3 aja deh. Yang ini bukan Pak. Coba diperbesar. Ada yang 3 soal nggak? Oh itu bukan. Tema berapa itu? Ini tema 9. Oh bahasa Sunda. Oke. Yang ada soalnya 3. Bahasa Sunda. Ada yang 3 soal. Belum. Ini bukan Pak. Tadi diperbesar. Yang Itu yang tema 3.7 sama 3.8 seharusnya itu skornya 15. Oh 15. Oh, 10 ya? Ya Pak. Nanti diperbaiki Pak. Seharusnya 15 itu. Siap. Oke, nanti 15 kali 100 dibagi 15 jadi 100. Oh iya. 1.500 dibagi 15. Tolong itu semua. Oh iya. Jadi satu soal itu poinnya 5 berarti. Oh itu iya. mah tergantung terserah guru Iya, ya. Kalau betul. skornya 1 nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya tiap KD itu tadi kan ada 2 soal. Kalau 1 kan bisa saja 1 juga nggak apa-apa, sama kan 100 nilainya. Itu dengan cara betul 2 berarti 2 per kali 100 dibagi 2, 200 dibagi 2, berarti 1 saja tetap soal nilainya gitu. Kalau saya itu menentukan 5 satu soal. Jadi yang 3 soal Pak Ramdan, maaf itu bukan 10 berarti 15. Siap Pak. Nanti dirubah. Yang ini ya. Suna ya. Ya. Terus yang tadi saya belum mengisi ini daftar apa? Absensi. Absensi muka apa itu di HP? Absensi mah di sini Pak. Mungkin semuanya Abdi ingatkan lagi. Klik aja yang 3 ini. Klik. Yang 3. Nah, sampai jadi kayak gini nanti di layar Cisco ya. Kalau di Bapak mah di laptop ya? Di laptop? Di laptop juga sama, ada layar 3, ada 3 dekat X itu ada titik 3. Oh, titik 3. Enggak ada ya? Kalau di laptop beda lagi Pak. Ada yang di sebelah titik 3 ada kayak bulat gitu, kayak ini muncul ini nanti. Ya. Ada chat. Setelah muncul itu Diklik. setelah muncul tampilan itu baru ditulis apa? Muncul nanti. Diklik tautan dari Abdi yang Abdi kasih ini. Nah, diseminasi. Tautan itu. Ya, yang presensi diseminasi VCT. Bitly. Abdi pakai Bitly ini. Dan nanti muncul itu ya? Ya.
Dicoba dulu. Ya, silakan yang lain, kalian bertanya, Bu Nurul. Atau Abdi kirimkan Ya, di Pak Ramdan. grup aja. Di grup gue. Bikin di grup atau ya supaya mudah. Ya siapa? Di Sebentar HP ya? Bu Nurul, mangga Bu Nurul. Mau tanya kan satu file ini teh buat misalnya kan kayak Bapak buat kelas 5. Akan masuknya ke ke email atau ke Google Drive yang bikinnya kan? Ya. Apa Bu? Gimana? Gini kan satu file ini buat misalnya kelas paralel kelas A, B. Ya, satu file soal ini. Nah, tapi kan nanti si hasilnya itu masuk ke respon yang punya emailnya atau yang punya Google Drive-nya. Ya, betul. Ya, nah nanti berarti buat ngebagi ngebagi hasilnya ke Google kelasnya masing-masingnya gimana gitu? Nanti hasilnya ya. Iya. Kita coba di hasilnya. Jadi hasilnya sekalian aja di sini. Kita akan klik di Google Drive. Kalau hasil di Drive ya, sudah masuk. Nah, ini ya. Ini di refresh aja, nanti muncul yang paling atas. Nah, pastikan emailnya email yang ketika Ibu dan Bapak membuatnya. Kalau Abi yang ini. Ya. Nah, nanti munculnya ke sini, Bu. Nah, ini ada PAT MTK kelas 5. Nah, yang kayak gini, yang screenshot gambarnya. Nah, yang kayak gini ya. Nah, yang ini. Ini diklik aja misalkan. Nah, nanti kalau ada siswa yang mengisi itu kayak gini nanti. Ya. Jadi nanti tinggal dipindah-pindahkan aja. Tinggal di copy paste. Nanti di itu kok bisa diurutkan berdasarkan kelas gitu. Kelas. Nah, yang kelas ini nanti diklik aja. Jadi nanti berurutan. Yang A ada di atas semua, yang B ada di bawah semua. Jadi nanti tinggal di copy paste, kasihkan. Ya. Oh iya, kayak gitu. Iya, Pak. Nanti di sini aja. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Ya, mangga. Pak Yadi ya? Iya, nggak tadi putus ininya yang kemarin sudah disampaikan informasinya sama dipandu sama Pak Ramdan itu. Nah, untuk melihat nilai akhir anak-anak keseluruhan dengan nama-namanya, dengan nilainya, itu yang mungkin tidak ikut menyimak. Sudah disampaikan belum itu? Udah, Pak. Ya udah, nanti kita lainnya biar singkat nanti aja. Ya, nanti ada rekamannya, Pak. Tapi itu tinggal dari itu kok, dari kita sambil ulangi aja. Jadi Pak Yadi itu kemarin nyampe mana teh Pak Yadi? Halo? Kemudian di-share ke anak sampai akhirnya mereka menjawab. Nah, itu kan baru contohnya satu orang ya, satu anak. Oh iya. Pak Yadi? Siapa-siapanya kalau misalnya anaknya 10 atau 40, ini kiriman siapanya gimana? Ya, tugas siapa, hasil kerja siapa, anak-anak siapanya ini yang belum tahu. Oh iya. Jadi nanti Pak Yadi di sini nih, nanti di sebelum soal itu dikasih itu dulu, pertanyaan dulu, nama siswa. Jadi nanti kelihatan langsung di hasilnya. Nanti Pak Yadi bisa ya. Jadi kasih itu dulu. Semua nama siswanya ditulis gitu. Ya, nama siswa. Jadi nanti setiap siswa dapat link itu dia harus ngisi nama dulu, nama. Jadi kelihatan nanti siapa-siapanya. Gitu bukan Pak Yadi? Iya, maksudnya itu. Oh, nah, cuma sebelum masuk nama siswanya itu titiknya di mana untuk nulis mencantumkan nama-nama? Di atas sebelum kita mulai ke soal. Contohnya seperti ini. Habis sudah buat.
Ini ada video yang masuk kayaknya. Suaranya, musik ya. Sebentar Pak. Ya, Pak Yadi. Ya. Ya, di sini Pak Yadi. Tuh, jadi di atas itu gini. Keterangan, nah nama lengkap. Nah ini nggak ada nilainya ini, jadi nggak dihitung soal ini. Nama lengkap, kelas dipilih. Kalau Pak Yadi karena mapel mungkin bisa dari kelas 1 ABCD, nah itu kayak drop down nanti. Tanggal juga, tanggal pengisiannya tanggal berapa diisi. Kayak gitu Pak. Ya, nanti jadi pas dikumpulin itu ada langsung identitasnya, ini siapanya. Begitu barangkali Pak Yadi, ada lagi? Ya, sementara cukup. Nanti kalau nggak nyambung, tanya lagi aja ya. Siap Pak. Siap. Ya, mangga. Selanjutnya mangga, silakan. Karena kita kebetulan akan fokus di Google Form ini. Fokus di sini. Kalau ada waktu tambahan kita lanjut ke 3 skill berikutnya. Gimana Ibu dan Bapak semuanya? Ini kan bisa. Gimana nih? Kayak suara Bu Nopi itu ya? Bu, Cuman saya belajar pengen nyeting. Oh ya. Gimana? Kamu juga lagi belajarnya. Oke, Pak Yadi, kemarin tuh Abdi ini ya, kemarin tuh sampai sini nih. Misalkan kita udah punya link yang udah mau disebar, tapi linknya itu masih nggak jelas kan Pak Yadi ya? Iya. Masih bla 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 gitu, belakangnya nggak jelas. Nah itu kesini Pak Yadi, ceritanya kita udah copy link kita ke gg.gg, nggak apa-apa, kita sambil ini hafalkan lagi. Nah yang ini udah belum Pak Yadi? Udah ya? Ya udah itu sampai situ di copy paste kayaknya. Udah. Ganti nama ya. Ya betul. Alhamdulillah. Nah barangkali saya yang nanggep juga. Memang canggih yang zaman sekarang dah. Cuman karena lagi nggak di kantor, jadi ngedampingi anak ini. Kalau dampingi anak seru dia. Ya. Saya lemot. Bapak dan Ibu semuanya, kita akan lanjutkan karena sudah jam 10.30, lumayan ya, ada waktu sebentar lagi. Pak Yadi mohon maaf, Abdi mute dulu ya, oke? Ya, Bapak dan Ibu semuanya, jadi fungsi di mute dan unmute itu biar tidak ada kebocoran soal. Sekarang saya akan tampilkan ke Ibu dan Bapak semuanya tugas-tugas kita dari awal. Tadi kita itu sudah membuat Google Form, sudah shortening URL, sudah tinggal sekarang desain flyer menggunakan Canva. Untuk itu sebentar, saya belum tampilkan ini PowerPoint-nya, ada di laptop. Nah ini tampil layar Abdi ya. Yang Bapak Ibu lihat semuanya adalah layar laptop Abdi. Nah, di sini kita tadi sudah sama-sama mempelajari tentang Google Form, shortening URL. Dan selanjutnya adalah kita akan masuk ke desain flyer. Kalau ada waktu nanti kita akan lanjutkan lagi ke mengelola visi dan perekaman layar. Perekaman layar ya. Di sini izinkan saya untuk checklist dulu. Yang Google Form ini sudah selesai, checklist. Perpendek URL sudah selesai, checklist. Selanjutnya izinkan saya untuk masuk ke pembahasan tentang desain flyer menggunakan Canva. Bapak dan Ibu semuanya, kalau boleh jujur, saya juga merupakan yang paling tidak suka dengan desain grafis ini. Saya sukanya editing video. Jadi saya sangat kurang suka dengan desain grafis ini. Tapi melalui Canva, nggak tahu gimana, karena mungkin berbasis web dan online,
Jadi ini harus online. Penyimpanan ibu dan bapak semuanya nanti akan tersimpan online. Source atau gambar-gambar yang sudah ibu bapak buat itu online. Jadi ini mungkin yang menjadikan ini menyenangkan. Intinya saya jadi suka desain grafis lah karena Canva ini. Langsung saja kita klik Canva. Jadi ini Abdi rubah tampilannya ke dalam bentuk HP, disamakan dengan ibu dan bapak semuanya. Kita klik Canva, cari, search, langsung nanti ada tampilan seperti ini. Klik saja yang paling atas, kolaborasi buat desain grafis. Klik, kita tunggu. Agak ini seperti yang sudah saya bilang, pasti agak lemot karena kalau kita sebagai host itu kita double. Kalau ada kayak gini kita klik aja close. Nah, inilah tampilan Canva di bapak dan ibu semuanya. Kalau belum ada akunnya gimana? Misalkan saya keluar dulu, kita akan sama-sama praktekkan Canva ini. Kalau belum ada akun, kita mulai buat akun terlebih dahulu. Nah, inilah dia. Silahkan ibu dan bapak sign in up with Google. Klik. Dan ibu dan bapak sekarang klik agak lama. Jadi saya harus atur kecepatan suara sama kecepatan loadingnya. Nah, misalkan klik yang mana? Silakan pilih email yang akan digunakan untuk Canva ini. Klik. Nah, nanti akan otomatis terdaftar sebagai anggota Canva ini. Agak lama. Nah, kayak gini ya. Nanti jadi kayak gini. Selanjutnya, kalau bapak dan ibu semuanya mau membuat flyer, apa sih flyer itu, Pak Ramdan? Misalkan kita lihat contoh flyer-flyer yang sudah saya buat. Ini flyernya, Cisco April, before April. Nah, ini yang banyak sekali. Nah, ini flyer-flyer yang sudah saya buat. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Oh, agak lama ya, mohon maaf, mohon bersabar. Karena ketika kita jadi host itu sekali lagi jadi double, jadi 2 kali lipat beratnya. Nah, inilah contoh flyer. Apa sih yang harus ada di flyer itu? Tentunya harus ada informasi alamat meeting online-nya di mana. Alamat meeting online-nya mana? Nih yang ini. Meeting link yang sudah di shortening URL dan di customize. Meeting number, password. Nah, jadi sebelum bikin flyer ini kita harus buat meeting link dulu, tapi nggak masalah. Kita gali dulu skill tentang pembuatan flyer terlebih dahulu, karena mungkin nanti bisa digunakan untuk hal lain, bisa buat bikin poster di sekolah, bisa tentang kampanye kebersihan lingkungan di masyarakat dan lain sebagainya. Ibu dan bapak semuanya, kita langsung saja create design di sini. Ketika kita hendak membuat sebuah flyer, create design. Nah, kita bisa sesuaikan flyernya untuk apa. Misalkan bentuknya mau poster, flyer kayak gini, 1 lembaran. Nah, flyer ini beberapa lembar. Terus kita mau buat dimensi khusus. Ini dimensi khusus artinya klik aja. Kita mau ukuran A4 misalkan cm. A4 itu kan lebarnya 21 cm. Tingginya itu 29 misalkan. Langsung saja create design. Ini ukuran A4. Nanti bisa pas di print. Langsung saja create design. Kita tunggu sebentar. Nah, ya.
Bapak dan Ibu semuanya. Kita tunggu sebentar. Ya. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya. Saya mau cara cepat. Misalkan, saya nggak mau desain lama-lama. Maka dari itu, misalkan kita nggak punya waktu lama untuk desain dari awal. Kita mau yang instan. Kita bisa klik template paling atas ini. Di bawah gambar rumah ada template ini. Nah, klik saja. Silahkan Ibu dan Bapak klik yang ini misalkan. Kita misalkan akan membuat kampanye kebersihan kepada anak-anak kita. Nah, ini diklik saja. Perbesar. Agak lama ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gini ya. Klik aja 2 kali. Nah, langsung ganti namanya. Ganti. Agak lama ya. Izinkan saya akan tampilkan dalam bentuk tampilan komputer. Karena nggak tahu kenapa jadi lama gitu. Ya, ini tampilan komputer. Tidak masalah, sama aja. Nah, nanti diganti misalkan prosedur kesehatan COVID-19 SDN Cemerlang, kayak gini ya. Nah, ininya ganti diam di rumah aja, kayak gitu. Cuci tangan misalkan kayak gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Misalkan kita mau masukkan gambar. Kalau mau masukkan gambar, klik yang upload di sini. Pojok, upload an image. Di-upload saja. Dipilih misalkan gambarnya dari mana. Misalkan gambarnya dari mana ya. Cari. Nah, misalkan saya akan masukkan foto saya di sini, pembuatnya misalkan. Nah, diklik aja 2 kali, nanti langsung upload kayak gini. Nah, kalau mau masukkan ke dalam posternya, kita klik saja, cukup klik. Ya, ini sudah ada di posternya. Kita sesuaikan mau di mana. Sini misalkan. Atau di sini. Ya. Sip. Kalau kita mau tambahkan teks misalkan, klik aja teks sini. Nah, klik lagi teks. Contohnya misalkan narasumber. Nah, ini di drag aja kemana. Nah, di sini. Nah, misalkan sudah cukup, Bapak dan Ibu sudah berkreasi lama, misalkan tinggal sekarang mau di print. Kita harus download dulu yang ini, tombol ke bawah dekat publish, klik. Kita bisa download sebagai PNG atau JPG. Disarankan sih PNG saja supaya lebih bagus kualitas gambarnya. Download. Dan kita akan simpan di salah satu file kita di desktop misalkan. Desktop, terus SDN Cemerlang. Ya, klik SDN Cemerlang. Save. Ya.
Sudah selesai. Kita sudah mempunyai sebuah flyer. Kita akan lihat hasilnya. Mana? Di sini. Ya, yang ini yang kita buat tadi. Nah, ini tergantung kreativitas kita ya, Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin sangat hebat dalam hal kreasi. Jadi akan berkreasi lebih indah dari ini. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu semuanya, hasilnya dalam bentuk PNG. Ini bisa kita print out, bisa kita print out atau kita bagikan ke grup misalkan. Misalkan kita akan bagikan ke grup WA, tinggal dicari saja grup WA-nya. Agak lama, Ibu dan Bapak semuanya, tidak masalah. Ya, nah ini grup WA-nya. Kita akan langsung saja kirim sini. Tuh, ini ya, jadi lemot ya, nggak masalah. Waduh, jadi lemot kayak gini ya. Oke, pokoknya gitu ya. Sampai situ kita sudah mempelajari tentang pembuatan desain grafis menggunakan Canva. Ini saya close saja. Ini saya close. Akan saya close. Baik. Yang ini juga saya close. Nah, yang membuat flyer izinkan untuk saya checklist karena sudah disampaikan barusan. Ya, baik. Selanjutnya tinggal mengelola visi atau video conference. Kita bisa mengelola visi dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dari Webex. Kita tulis saja Webex di sini. Webex. Ya, klik Webex. Nah, klik Webex. Kita akan sama-sama start for free untuk mendaftar. Ini tentang pengelolaan video conference ya, yang saya buat kayak gini. Nah, kita akan masukkan emailnya. Misalkan emailnya yang mana nih? Misalkan kita pakai yang ini. Nah, saya belum buat kebetulan yang ini. Disesuaikan saja emailnya sama yang Ibu dan Bapak semuanya miliki. Sign in. Ya. Nah, langsung nanti dikasih nama. Nah, di sini nama Bapak dan Ibu semuanya. Dan nama awalnya misalkan. Nah. Ini continue. Nah, kita sudah siap. Tapi kita harus terlebih dahulu membuat password untuk akun Cisco Webex kita. Selanjutnya kita akan buka new tab. Kita akan cari
di sini di emailnya. Katanya tadi di bacaannya, di tulisannya, we send you an email with detail on how to access your account. Jadi kita harus buka dulu email kita yang tadi digunakan untuk mendaftar ke Cisco Webex. Ya, yang Ramadan 11 kalau nggak salah. Nah, yang kita login dulu. Ya, masukkan password dan klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang ini. Kita pergi ke Gmail, Ibu dan Bapak semuanya. Kita pergi ke Gmail dan kita lihat apakah benar Cisco Webex sudah mengirimkan email kepada kita. Kita lihat. Kita lihat sama-sama. Ya, agak lama. Mohon ditunggu, mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya. Kita tunggu dulu jaringannya karena jadi double ya kalau sebagai host. Kita klik yang ini, email terbaru bagian atas, Cisco Webex important your Cisco Webex account information, diklik saja. Diklik saja dan langsung di create password. Klik passwordnya, create password. Kita akan membuat password untuk akun Cisco Webex kita. Di sini passwordnya Ibu dan Bapak ada ketentuannya, harus berisi dari 8 huruf, harus terdiri dari huruf besar dan kecil. Setidaknya ada 1 huruf yang besar, jadi dicampur gitu ya, dan memuat angka. Di sini saya akan kasih password yang seperti itu. Misalkan kambing 11 misalkan. K-nya gede, A-nya kecil, kambing 11. Itu kombinasi kan. Tapi saya nggak bakal kasih password itu. Di sini saya akan kasih password yang lain. Iya. Ini kalau Ibu di save aja. Kalau di enggak, karena tergantung selera ya. Kita tunggu Ibu dan Bapak semuanya. Kita akan sama-sama memiliki sebuah akun Cisco Webex sekarang ini. Setelah akun dibuat, nanti kita akan sama-sama membuat juga merekam layar ya. Jadi nanti kita ambil link meetingnya dari sini, kita jadikan barcode untuk kebutuhan flyer, dan kita akan selanjutnya tunjukkan bagaimana cara merekam layar dan upload ke YouTube. Ini kalau di jam sih sesuai ya, kita masih ada waktu. Sebentar lagi, sekitar 20 menit lagi sebelum acara ditutup. Nah, ini upload seperti ini mungkin di next aja. Ini kalau mau diganti fotonya misalkan, bisa diceng, di-upload. Nah, kita akan membuat sebuah meeting room. Itu kita schedule, kita jadwalkan. Misalkan saya kebetulan ada meeting nanti sama anak-anak, itu jam 1 sampai jam 15. Jadi pengganti pembelajaran online hari ini yang saya pakai untuk untuk seminar, saya ganti pembelajarannya di jam 13 sampai jam 15. Kebetulan saya akan membuat bersama anak-anak. Di sini langsung saja saya akan praktikan. Kita tunggu ya. Agak lama. Nah, ini meeting topiknya misalkan. Sekarang tanggal 20.
Saya juga nggak tahu kenapa mendadak lemot ini. Pembelajaran, misalkan dikasih nama jalan, lemot sekali ya, ini super lemot ya. Tahu kenapa nih? Pembelajaran daring kelas 5A. Nah, ini meeting passwordnya bisa 1 2 3 4 5 atau berapapun yang mudah diingat. Nah, di sini klik kita tanggal berapa mau mulainya, misalkan tanggal 20 sekarang, nanti jam 13 itu setelah jam 12 siang, berarti kita klik PM. Klik 1 di jam 1 PM. Nah, 1.00 aja. Jadi nanti kita bisa start meetingnya walaupun sebelum jam 1 ya. Kalau kita sebagai host itu bebas. Nah, ini kita pilih dari jam 1 sampai jam 3 itu 2 jam. Durasinya 2 jam. Klik aja 2 jam. Dan klik selesai. Selanjutnya tinggal klik schedule. Klik schedule. Dan kita sudah membuat satu schedule meeting sebagai pengelola Vicon. Ya, kayak gitu Ibu dan Bapak semuanya. Kita tunggu. Ini memang agak makan waktu ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin yang ini yang bikin lemot ya, portfolio. Nah, inilah. Ini schedule meeting yang kita buat. Jadi nanti kalau mau start meeting tinggal klik start aja. Start meeting. Dan ini meeting linknya. Meeting link ini yang harus kita rubah ke gg.gg nantinya. Ya. Langsung saja kita praktekkan. Di customize misalkan. gg.gg. Nah, kita lihat. Nah, input di sini custom URL pembelajaran daring kelas 5A 2020. Langsung saja di shorten URL. Klik copy. Nah, langsung disebarkan linknya di sini ya, disebarkan sini. Nah, ini sudah bisa nanti diakses jam 13.00. Barangkali ada yang mau lihat lagi, boleh ya. Nanti bisa menyampaikan materi juga. Nah, ini udah beres, kita udah selesai. Jadi nanti gimana kalau udah kayak gini? Jadi nanti kita tinggal klik aja start meeting pada waktu yang sudah ditentukan. Start meeting, dan nanti ada pilihannya kayak gini, kita klik aja. Kita contohkan. Start meeting. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti tampilannya akan ada start meeting dan prepare segala macam kamera dan audio. Kita langsung start meeting aja nanti kalau sudah. Ini agak lama nih, biasanya cepet ya. Gak tahu gara-gara apa nih. Biasanya nggak selemot ini. Nah, pokoknya nanti gampil lah. Nanti ada tombol start, udah ini muncul. Nanti ada tombol start dan tinggal di start aja. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya untuk menceklis tentang mengelola visi karena kita sudah selesai. Selanjutnya untuk perekaman layar. Perekaman layar Ibu dan Bapak bisa menggunakan aplikasi atau software Facetune. Facetune.
Facetune Capture. Nah ini Facetune Capture. Nanti tinggal diklik saja. Saya akan demonstrasikan di sini. Kebetulan saya juga sedang merekam layar. Nah ini perekaman layarnya kayak gitu. Nanti tinggal diinstal aja, di-download di Google dan diinstal saja. Penggunaannya nanti saya akan demonstrasikan aja sekarang. Ini kalau ada tampilan kayak gini artinya kita sedang rekaman ya. Kalau diklik maka akan berhenti. Kita akan lihat coba apakah bisa multitasking aplikasi Facetune-nya. Berhenti ya. Kita resume lagi. Kita simpan dulu yang ini.